Bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh dipertemukan kembali dalam kasih Tuhan, dalam peribadatan kita di minggu yang pertama di bulan Februari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa tiap-tiap kita adalah pribadi-pribadi yang berbahagia. Puji Tuhan. Masih yakin Bapak Ibu bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia? Bahagia kita bukan terletak pada seberapa banyak deposito kita, bukan seberapa tinggi titel dan pangkat kita, tetapi kebahagiaan kita terletak di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara firman Tuhan disampaikan, tetap kita connect kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan tatkala disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi ada berkat Tuhan yang mau kita bawa di dalam kehidupan kita pribadi, bebas pribadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka kitab kita masing-masing dan dalam Yesaya 40 ayat 31. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita baca dengan suara yang lantang, suara yang keras dan penuh dengan keyakinan. 2, 3, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka terbang pada wadi yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca sekali lagi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Siapa di sini yang menanti-nantikan Tuhan? Haleluya. Kita sama lagi semua. Boleh terjemahan dan dibahas di dalam Yokon mengandalkan Tuhan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tema pemberitaan firman Tuhan saat ini, orang percaya laksana Raja Wali. Puji Tuhan. Orang percaya laksana Raja Wali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Raya pada pagi hari ini saya akan sampaikan beberapa poin, dan firman Tuhan ini akan saya buat berseri. Ya, ini adalah bagian yang pertama. Nanti akan kita belajar. Ada 3 yang perlu kita pelajari di saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana firman Tuhan mencontohkan, bagaimana firman Tuhan membuat sebuah gambaran mengenai binatang. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita manusia dan khususnya orang percaya diberikan Tuhan, ya, disuruh oleh Tuhan untuk belajar dari binatang. Daud mengatakan, jiwaku haus seperti rusa yang merindukan aliran-aliran sungai. Tuhan juga katakan, kita bisa juga belajar saudaraku dari yang namanya ular. Apa yang kita perlu pelajari dari ular? Cerdik seperti ular. Bisa juga kita belajar, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ular. Lalu juga saudaraku dari merpati. Apa yang kita pelajari dari merpati? Ketulusannya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita juga disuruh oleh Tuhan belajar dari yang namanya semut. Isi madi kita tidak pernah naya belajar sih. Semut keleng dia deh.
Wala nita Titus, ay buta pa na po sumprodo na yung Titus. Ya, kalau tidak ada niat kita pun langsung mati dia. Tetapi firman Tuhan katakan belajarlah dari semut khususnya. Bersama. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Isi medison akan malas. Kalau pernah malas atau dalam cuci tangan nanti. Hai boleh kondison, isi medison dari aji, sendiri cuci tangan. Belajar kepada semut. Dan hari ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya sekedar belajar dari seekor burung Raja Wali, ya, bukan hanya sekedar belajar, tetapi Tuhan umpamakan kita laksana Raja Wali. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus sama seperti Raja Wali. Puji Tuhan. Siapa di sini yang mau sama seperti Raja Wali? Aduh, udah enggak. Besok kita mau rugi yang. Iyo. Tahu rugi, kan Tuhan rugi. Kamu udah rugi. Karena saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan katakan bahwa orang percaya akan seperti laksana Raja Wali, berarti itu sesuatu hal yang benar. Puji Tuhan. Alay mo pendeta na beberdo na madokon, buhay ng pohoi, ng tingaperdikan. Alay mo di mata Jehovah na madokon berarti apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, tidak ada satu pun yang salah. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saking hebatnya burung Raja Wali ini saudara. Kalau kita lihat, ada begitu banyak negara yang menjadikan Raja Wali sebagai lambangnya. Bahkan juga ada perusahaan-perusahaan yang membuat Raja Wali seperti Raja Wali menjadi lambang dari perusahaan ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tentara Nasional Indonesia juga, kalau misalnya kita hadir dalam satu markas, ada terpampang di situ. Ya, burung Raja Wali ini satu spesies dengan elang. Dan kalau kita lambang negara kita burung Garuda. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa hebatnya burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini menggambarkan kekuatan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika satu bangsa, ketika satu lembaga membuat lambangnya itu katakanlah burung Raja Wali, sebenarnya dia ingin menyampaikan bahwa bangsa tersebut adalah bangsa yang kuat. Puji Tuhan. Dan itulah tergambar juga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan burung Garuda yang melambangkan ada kekuatan di dalam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan luar biasanya lagi saudaraku, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini, dicatatkan kebenaran firman Tuhan menurut para peneliti. Ya, yang saya coba mencari-cari apa yang disampaikan oleh para peneliti tersebut, bukan hanya 2-3 orang yang menyampaikan saudara. Ternyata burung Raja Wali dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini ada sebanyak 38 kali dicatatkan. Bayangkan, belum tentu binatang-binatang yang lain dicatatkan sebanyak ini. Menurut para peneliti yang sudah meneliti kebenaran firman Tuhan ini, luar biasa kan? Itu sebabnya hari ini kita mau belajar seperti burung Raja Wali. Puji Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya laksana Raja Wali. Yang pertama, Raja Wali dibentuk dengan cara yang luar biasa. Saudara, sekali lagi bahwa Raja Wali dibentuk dengan cara yang luar biasa. Induk Raja Wali mengerami telurnya, menetas,
Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak burung Raja Wali yang menetas itu yang belum bisa mencari makanan, maka induk Raja Wali akan mencari makanan dan diberikan. Sehingga setiap hari pekerjaan daripada anak ini, anak Raja Wali ini adalah tidur, dan makan. Hanya itu pekerjaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus tidak lama berselang. Dan berdasarkan pengetahuan daripada si induk Raja Wali, bahwa anak ini sudah waktunya untuk dilatih terbang. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, induk Raja Wali akan terbang tinggi. Dan dia akan menjatuhkan tubuhnya kepada sarang di mana anaknya itu berada. Sehingga hancurlah itu sarangnya. Tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pelatihan yang begitu ekstrim yang disampaikan, yang dibuat oleh induknya kepada si anak ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak Raja Wali ini belum mampu berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi si induk Raja Wali akan membawa anaknya ini terbang tinggi. Dan sesudah sampai di ketinggian, maka si anak ini dijatuhkan. Bapak Ibu, ini sesuatu hal yang ekstrim bagi si anak tersebut. Tetapi bagi si induk Raja Wali itu suatu hal yang biasa, puji Tuhan. Karena apa? Karena hanya begitulah cara supaya anak Raja Wali ini bisa terbang tinggi seperti Raja Wali yang sudah dewasa. Dibawa terbang tinggi lalu dijatuhkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa diduga, tanpa sepengetahuan daripada si anak ini, lalu induk Raja Wali menyambar si anak ini sebelum si anak itu terjatuh ataupun kena sesuatu benda. Lalu diangkat lagi, dibawa tinggi. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, ketika anak ini dia sudah terjatuh, ada di alam bebas, mau tidak mau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia akan berusaha, dia akan belajar mengembangkan sayapnya, walaupun dia belum bisa terbang tinggi. Dan berkali-kali anaknya induknya membuat pelatihan seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan saudaraku, bahwa ini sesungguhnya adalah satu gambaran bagi setiap orang yang percaya begitu. Dalam kehidupan kita ini pun masuk di dalam pelatihan-pelatihan yang daripada Tuhan, puji Tuhan. Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, puji Tuhan. Ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan saya mau sampaikan saudaraku, bahwa pelatihan-pelatihan yang disampaikan oleh Tuhan itulah persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah satu cara Tuhan untuk melatih setiap orang yang percaya kepada Dia, puji Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, ketika engkau diperhadapkan kepada persoalan-persoalan, tak usah mengeluh, ikuti saja, mengalir saja, ikuti persoalan yang sedang melanda hidupmu tersebut. Tanpa itu saudaraku, anak Raja Wali itu tidak akan bisa seperti induknya. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang petani menemukan telur, dia tak tahu ini telur apa. Mangna telur diuduk kui, mangna telur dibiawak kui dan dibawa di mana. Atai telur man, bang telur tu dibawa di mana? Dia telur, dia telur dibawa di mana? Saudaraku, singkat cerita, telur ini yang ditemukan ini dia bawa ke rumahnya. Kebetulan dia punya ayam yang lagi ngeramin telur ayam, lalu ditaruhlah di situ. Ini berjalannya waktu, sesuai dengan waktu menetaslah telur-telur ini, termasuk telur yang dia bawa. Lalu mereka pun berjalan-jalan bersama-sama dengan induk ayam.
Suatu ketika saudaraku, terbanglah melintaslah burung Raja Wali dari depan mereka. Bertanya kepada ibu, Bu, dia itu binatang apa? Kok besar sekali? Dia nggak tahu. Setiap burung Raja Wali itu terbang melintas di atas mereka, selalu ditanya oleh si bayi yang satu. Saudaraku, ternyata telur yang dibawa oleh si petani tadi adalah telur Raja Wali. Dan sampai matinya telur yang dibawa oleh si petani tersebut yang adalah Raja Wali, sampai matinya dia sama seperti ayam, tidak bisa berbuat apa. Dan menerima pelatihan, sebagaimana lazimnya seekor Raja Wali menerima pelatihan dari induknya. Induknya begitu gagah untuk melatih daripada anak-anaknya supaya apa? Supaya bisa terbang tinggi seperti induknya. Tetapi karena ini tidak ada yang melatih dia, yang dilatih oleh induk ayam ini hanyalah cari makanan, patok sana, patok sini, patok sini. Sampai si Raja Wali mati. Dia tidak tahu bahwa dia sesungguhnya adalah Raja. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa banyaknya juga orang-orang percaya seperti Raja Wali yang mati, yang tidak tahu bahwa dia adalah sesungguhnya Raja Wali, yang punya kekuatan, yang gagah perkasa. Banyak orang percaya juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mati seperti itu. Dia tidak sadar bahwa dia adalah orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang orang percaya? Orang percaya berarti orang yang berbeda dengan dunia ini. Orang percaya punya kekuatan, punya power. Puji Tuhan. Amen. Kekuatan kita terletak kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu melatih dan melatih kita, saudaraku. Orang-orang yang percaya kepada Dia dilatih oleh Tuhan, dibawa terbang tinggi. Tetapi kita nggak mau. Kita nggak mau terbang tinggi. Saya di sini aja saya duduk. Kalau boleh saya sembunyi, jangan dilihat orang. Berapa banyak jemaat Tuhan yang punya karunia yang luar biasa sesungguhnya. Tetapi karunia banyak kau bentangkan. Tiap-tiap kita punya karunia di Tuhan. Tidak ada yang tidak punya karunia di sini. Karena Roh yang sama memberikan karunia yang satu. Roh yang sama memberikan karunia yang satu kepada yang lain. Kepada jemaat itu semua ada karunia. Persoalannya adalah mungkin kita seperti ayam itu. Mungkin kita seperti tadi Raja Wali yang dia rami, yang dibesarkan oleh ayam-ayam tadi. Dia tidak sadar, dia tidak tahu bahwa di dalam dirinya sesungguhnya ada potensi yang begitu luar biasa. Maka jemaat gereja Pentakosta Masnala harus sadar bahwa dia juga punya potensi, punya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jangan katakan kepada saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oh Pak Pendeta, saya hanya punya karunia yang satu. Hanya satu saja karunia saya. Hanya satu saja talenta saya. Ingat, ketika seorang pengusaha yang diceritakan di dalam Alkitab, dia pergi ke tempat lain untuk sekian waktu lamanya. Dia memberikan talenta kepada para pelayan-pelayan itu. Ada yang satu. Tetapi ketika si pelayan ini yang diberikan satu itu, seandainya itu dia kembangkan, maka dia akan memperoleh sesuatu hal
Suatu warung mendoko di kita, anak arong karunia. Mulai dari kesadaran ini sudah karunia kita. Kita tidak sadar bahwa ada karunia yang sudah Tuhan titipkan. Dan ketika itu tidak engkau pergunakan dengan baik, apa yang dikatakan? Ambillah talenta itu daripada dia. Berikan kepada yang lain. Kenapa kita tidak berkembang dalam kehidupan kita Bapak? Baik dari segi rohani. Karena talenta kita tidak kembang. Dibentuk dengan cara yang luar biasa. Maka setiap orang yang percaya pun harus dibentuk oleh Tuhan, tidak boleh tidak. Kalau kita lihat dalam perjalanan orang-orang percaya yang ada di Alkitab, bahkan juga sampai saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senantiasa dibentuk, dilatih dan dilatih terus menerus. Bagaimana Tuhan Yesus nggak Tuhan di mana, tunggu dilatih ibadah. Tadi lagi berita kan? Kita cuma mana bergugul. Dan justru pelatihan itulah yang melambungkan Raja Wali bisa terbang dengan tinggi. Maka lihatlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka yang dilatih begitu luar biasa. Mereka yang dilatih dibandingkan dengan orang lain, maka yang dilatih lebih itu akan lebih unggul. Itu benar, mulakan yang angkatan di TNI, di kepolisian, ada untuk pasukan-pasukan khusus. Kepolisian ada BRIMOB, TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, ada untuk kesatuan-kesatuan elit Union. Apakah mereka berlatih sama seperti yang lain? Oh tidak Bapak Ibu. Tetapi ada pelatihan khusus bagi mereka. Maka inilah yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kalau orang percaya, kalau orang yang tidak percaya, pelatihannya biasa-biasa saja. Mungkin yang yakin bahkan juga saudaraku dia tidak mau latihan. Aduh saudara, begini aja. Tetapi orang-orang percaya mau tidak mau harus masuk di dalam pembentukan oleh Tuhan. Dan pembentukan itulah yang akan membawa engkau terbang